Halo anak-anak, selamat pagi untuk semuanya. Hari ini kita kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 6. Nah, anak-anak ibu, judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah Umat Israel Jatuh Bangun. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijak, bangsa Israel banyak mengalami penderitaan karena dosa-dosanya. Namun demikian Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau menjanjikan Mesias yang akan membawa bangsa Israel pada kehidupan yang damai dan bahagia. Berkatilah kami agar kami mampu belajar dari penderitaan dan harapan bangsa Israel akan datangnya Mesias, sehingga kami dapat merasakan kehadirat-Mu yang mendampingi hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu, judul materi kita pada pagi hari ini adalah Umat Israel Jatuh. Nah, meskipun seringkali diperingatkan Tuhan melalui para nabinya agar bangsa Israel ini tidak berbuat dosa, namun bangsa Israel ini tetap saja berbuat dosa. Mereka selalu mengingkari perjanjian mereka dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan meminjam tangan Tiglat-Pileser Raja Asyur, Allah menghukum Israel dengan membuang mereka ke Babel. Nah, waktu itu Allah menghukum bangsa Israel dengan membuang mereka ke Babel. Waktu itu lamanya 70 tahun. Mereka berada di dalam pembuangan, mereka berada di dalam situasi yang sangat menderita. Mereka jauh dari kota Yerusalem, kota suci, jauh dari bait Allah atau tempat ibadat umat Israel. Anak-anak ibu, setelah kekuasaan Raja Asyur surut, maka naiklah yang menjabat pada saat itu adalah Raja Persia yang bernama Koresi. Nah, melalui Raja Koresi ini, Allah membebaskan bangsa Israel dari pembuangan tadi. Mereka dapat melihat kehidupan bangsa Israel yang menderita, jauh dari tanah airnya. Maka Raja Persia ini membolehkan dan mendukung bangsa Israel untuk dapat kembali ke tanah airnya, untuk dapat kembali membangun dan hidup dalam keadaan yang bahagia, keadaan damai sejahtera, yaitu kembali ke kota mereka. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, kalian dapat melihat gambar yang ada pada slide. Nah, di sini adalah gambar di mana bangsa Indonesia pernah mengalami namanya penderitaan, di mana bangsa Israel dijajah oleh negara asing. Nah, anak-anak ibu, di mana pada pelajaran hari ini kita melihat kembali bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang saat ini begitu besar, yang saat ini kita merasa damai berada di dalam negara kita. Tetapi dulu negara Indonesia ini, saudara-saudara kita, nenek moyang kita dulu mengalami penderitaan di mana mereka dijajah oleh bangsa asing. Nah, anak-anak ibu, penderitaan bangsa Indonesia itu di zaman penjajahan bangsa Belanda. Nah, kalian dapat membaca teks yang ada di depan, yang ada di hadapan kalian, di mana waktu itu kita dapat membaca kisah Belanda mendarat pertama kali di Indonesia itu pada tahun 1596. Mereka pergi dari negaranya untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah dari Indonesia digolongkan sebagai rempah-rempah yang sangat terbaik. Pada tahun 1602, Belanda membentuk kongsi dagang yang bernama VOC. VOC itu dibuat dengan tujuan untuk menguasai Indonesia dan mengendalikan harta yang dihasilkan oleh Indonesia. VOC juga diberi hak oleh pemerintah Belanda untuk melakukan monopoli dan perdagangan di Indonesia.
hak kekuasaan di antara lain mengadakan perjanjian dengan raja-raja Nusantara. Jadi dulu bangsa Israel itu masih dipimpin oleh raja-raja dan membentuk angkatan perang, mencetak uang, mengangkat pegawai, dan memungut pajak. Dengan keterlibatan pemerintah Belanda, maka Belanda telah menjajah Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan Belanda menguasai wilayah Indonesia antara lain masih kuatnya sifat-sifat kedaerahan, sehingga bangsa Indonesia mudah diadu domba. Nah, letak geografis Indonesia, masyarakat yang masih berpendidikan rendah dan masyarakat yang secara ekonominya masih miskin. Adapun bentuk-bentuk penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dengan VOC sehingga rakyat Indonesia mengalami penderitaan adalah rakyat menjual hasil rempah-rempah hanya kepada VOC. Jenis tanaman dan tempat menanam rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Terus, kedudukan Belanda semakin kuat setelah berhasil membentuk pusat kekuasaan yaitu Batavia. Rakyat Indonesia semakin menderita karena Belanda mengadakan kerja paksa. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk kepentingan Belanda tanpa diberikan upah atau gaji. Dan mereka juga tidak diberi makan yang sangat cukup. Tanah rakyat dirampas dan dikuasai Belanda sehingga rakyat harus menyewa kepada Belanda untuk dapat bercocok tanam. Jadi nenek moyang kita dulu, mereka tinggal dalam negara mereka sendiri, di daerah mereka sendiri. Tetapi mereka sangat menderita di mana mereka dijajah oleh bangsa asing yang masuk ke Indonesia, masuk ke daerah kita, mereka dijajah. Dan bangsa kita dan saudara-saudara kita, nenek moyang kita dulu sangat menderita di mana mereka mengalami penderitaan dijajah oleh bangsa lain. Anak-anak ibu, mari kita melihat adapun bentuk-bentuk penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia selama penjajahan Belanda yang ada di Indonesia. Yang pertama kita lihat ada penjajahan yang disebut namanya kerja paksa. Nah, kerja paksa ini di mana rakyat bekerja tanpa diberikan upah atau makanan yang secukupnya. Nah, sehingga pada waktu itu banyak rakyat Indonesia yang mati karena kelaparan. Yang kedua adalah tanam paksa. Nah, di sini petani itu dipaksa menanam tanaman yang sudah ditentukan oleh penjajah Belanda dan hasilnya mereka harus menjual kepada Belanda dengan harga yang sangat murah. Nah, selanjutnya ada namanya monopoli perdagangan. Di sini penjajah memaksa petani agar menjual hasil pertanian dengan harga murah sehingga banyak petani yang mengalami kerugian. Anak-anak ibu, mari kalian mengamati gambar yang ditampilkan. Nah, bangsa Indonesia pernah mengalami di titik namanya penderitaan, perbudakan, dan penyiksaan oleh bangsa asing yang waktu itu masuk ke Indonesia, di mana bangsa Indonesia pada saat itu, rakyat Indonesia, saudara-saudara kita itu dijadikan budak untuk melayani mereka, melayani keinginan mereka. Bahkan rakyat Indonesia disiksa dengan berbagai cara jika terjadi mereka memberontak atau melanggar aturan yang sudah dibuat oleh para penjajah. Nah, bahkan waktu itu para penjajah itu tidak segan-segan menyiksa rakyat Indonesia itu dengan berbagai cara, bahkan dengan berbagai cara yang sangat keji, dan pada akhirnya banyak rakyat Indonesia yang meninggal akibat penyiksaan oleh bangsa asing. Melihat dari hal itu, para pejuang kemerdekaan dan rakyat-rakyat ingin keluar dari belenggu penjajahan, maka mereka berjuang. Pertama, mereka berjuang itu untuk dapat merdeka,
untuk dapat keluar dari penjajahan itu mereka mulai dari tahap kedaerahan, atau di daerah mereka waktu itu dijajah oleh para bangsa asing. Setelah itu ternyata mereka mengalami kegagalan. Lalu dari kegagalan itu rakyat dari berbagai daerah menyatukan hati, niat mereka, menyatukan satu keinginan mereka untuk berjuang melawan penjajah, mengusir penjajah untuk keluar dari Indonesia. Maka pada saat itu dibentuklah suatu persatuan yang dinyatakan pada waktu itu dalam isi Sumpah Pemuda pada tahun 1942. Belanda dikalahkan oleh Jepang pada tahun 1945. Jepang juga dikalahkan oleh Amerika dan sekutunya. Pada saat itulah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu bangsa Indonesia memproklamasikanlah kemerdekaannya pada saat itu, dan hingga saat ini kita sering merayakan hari kemerdekaan itu, yaitu setiap tahun pada tanggal 17 bulan 8. Jadi tanggal 17 Agustus itu merupakan lahirnya kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia sudah merdeka terlepas dari belenggu penjajahan bangsa asing yang waktu itu diperjuangkan oleh rakyat Indonesia, oleh nenek moyang waktu itu, untuk Indonesia dapat berdiri pada kakinya dan keluar dari penjajahan bangsa asing. Anak-anak ibu dalam situasi yang sangat menderita pada saat itu, dan mereka tidak memiliki kebebasan. Bahkan hak mereka diambil oleh para penjajah. Mereka mengalami penyiksaan, perbudakan. Bahkan banyak dari bangsa Indonesia, rakyat Indonesia pada saat itu yang mati kelaparan akibat penjajahan oleh bangsa asing. Maka dengan itu timbullah niat yang sangat kuat, mereka ingin keluar dari belenggu penjajahan bangsa asing. Mereka ingin bebas, mereka ingin kembali hak-hak mereka. Maka waktu itu perjuangan yang mereka nyatakan adalah yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, di mana bangsa Indonesia itu memiliki tujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia, dan mencapai kesejahteraan umum yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi, undang-undang yang sering kita bacakan setiap kali upacara pada hari Senin itu merupakan perjuangan bangsa Indonesia keluar dari penjajahan dan ingin hak mereka, kebebasan mereka diakui oleh seluruh dunia. Anak-anak ibu, pada pagi hari ini akan ditampilkan 4 bacaan yang harus kalian baca dari kitab suci Perjanjian Lama. Pertama dari kitab 2 Raja-Raja, yang kedua dari kitab Esra, yang ketiga dan keempat sama dari kitab Nehemia, tetapi dari ayat atau bab yang berbeda. Nah, 4 kitab ini kalian membaca dan akan memperbandingkan, di mana dulu bangsa Israel itu merupakan bangsa pilihan. Dan mereka juga pernah mengalami di titik namanya perbudakan, penyiksaan, dan belenggu oleh bangsa lain, di mana mereka mengalami itu akibat perbuatan mereka sendiri, yaitu perbuatan dosa. Mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka melalui bangsa lain. Mereka dijajah, akhirnya mereka dibuang waktu itu ke pembuangan yang bernama Pembuangan Babel selama 70 tahun lamanya. Anak-anak ibu, berdasarkan kitab 2 Raja-Raja bab 15 ayat 27 sampai 29, di mana waktu itu bangsa Israel, bangsa pilihan Allah itu dikalahkan oleh Raja Asyur.
mereka mengalami masa pembuangan ke Babel. Nah, di mana bangsa Israel dapat dikalahkan karena tidak menepati perjanjian mereka dengan Allah, di mana mereka sangat banyak berbuat dosa. Peristiwa yang digambarkan dalam kitab Esra bab 1 ayat 1 sampai 11 itu dinyatakan bahwa Raja Asyur dikalahkan oleh Raja Persia Koresi. Raja Koresi iba melihat penderitaan umat pilihan Allah. Maka rakyat memerintah agar umat Israel dapat pulang ke negeri mereka sendiri. Seluruh harta rampasan dari Israel yang dibawa ke Babel dikembalikan untuk dapat membangun negeri Israel, dan masyarakat Babel diminta untuk membantu mereka. Peristiwa itu dimaknai berbagai kasih Allah yang setia pada umat pilihannya. Meskipun umat Israel itu tidak setia, mereka selalu melakukan dosa. Raja Koresi merupakan suruhan dari Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Terus kitab Nehemia bab 7 ayat 71 dilanjutkan bab 8 ayat 1 sampai 7 dan ayat 10 sampai 12, di mana menggambarkan bahwa umat Israel itu dikumpulkan di dekat gerbang air kota Yerusalem yang baru saja selesai dibangun. Lalu dibacakan di kitab Taurat dan kitab hukum Allah. Arti peristiwa itu bagi umat Yahudi yaitu Israel diingatkan kembali akan perjanjian dengan Allah. Bangsa Israel harus patuh pada Allah agar dapat hidup selamat. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini bagi kehidupan para murid di antaranya, meskipun manusia itu selalu berbuat dosa, tetapi Allah itu tetap setia. Penderitaan itu sebagai akibat dari dosa mereka sendiri, serta keyakinan bahwa di dalam penderitaan itu Allah tetap menyertai dan selalu memberi pengharapan. Anak-anak ibu, hari ini kalian mempunyai tugas di mana ada 4 tugas. Yang pertama, bagaimana situasi kehidupan masyarakat Israel yang digambarkan di dalam kitab 2 Raja-Raja bab 15 ayat 27 sampai 29. Dan mengapa situasi itu terjadi seperti itu? Pertanyaan yang kedua, peristiwa apa yang terjadi digambarkan dalam kitab Esra bab 1 ayat 1 sampai 11. Apa arti dari peristiwa itu bagi umat Yahudi? Pertanyaan yang ketiga, peristiwa apa yang terjadi yang digambarkan dalam kitab Nehemia bab 7 ayat 73, bab 8 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 10 sampai 12. Apa arti peristiwa itu bagi umat Yahudi? Pertanyaan yang keempat, jelaskan situasi umat Israel ketika dibuang di tanah Babel. Pertanyaan nomor 5, jelaskan situasi umat Israel ketika pulang dari pembuangan. Anak-anak ibu, dengan demikian materi kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Apapun situasinya, tetap semangat walaupun sampai hari ini kita masih sekolah dari rumah atau sekolah online. Kita akan kembali bertemu di materi yang akan datang.